Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul The Channel yang rilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan bagaimana ada dua saudara mantan marinir berubah menjadi pencuri. Namun secara sifat, sang kakak dan sang adik sangat berbeda jauh. Sang kakak terlihat psikopat dan sang adik sangat cerdas, begitupun dengan pengendalian emosinya. Kemudian ketika mereka menjalankan misi pencuriannya, sialnya harus berhadapan dengan agen FBI yang tak kalah cerdasnya. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan bagaimana dua kelompok sedang terlihat baku tembak dengan menggunakan night vision karena dilaksanakan pada malam hari. Satu persatu musuh pun dapat dihabisi oleh pria ini. Tiba-tiba, scene berpindah memperlihatkan pria yang memiliki model rambut mulet bernama James. Ia baru bangun dari tidurnya. James kemudian menyapa anaknya yang bayi. Setelah sang pengasuh bayi telah datang, James pun berpamitan untuk keluar dari rumahnya. Dan inilah film The Channel. Scene berlanjut, kemudian James dijemput oleh temannya yang menggunakan mobil van tertutup. Dan ternyata di dalam mobil tersebut berisikan sekitar 5 orang dengan senjata lengkap. Sepertinya James dan teman-temannya akan melakukan sebuah misi pencurian. Mick sempat menceritakan bagaimana dirinya ketika dahulu menjalankan sebuah tugas di Afghanistan. Selain itu mereka masing-masing memiliki topeng untuk menutupi identitas. Sesampainya di tempat tujuan, Mick memberikan sinyal bahwa misi pencurian akan segera dilakukan. Diawali dengan melumpuhkan beberapa penjaga. Mick langsung membuat gerakan untuk memberikan kekuatan kepada para pengunjung di dalam bank. Mick menyempatkan untuk memotong jari salah satu penjaga di sana. Scene berlanjut, setelah berhasil mendapatkan kode untuk masuk ke dalam brankas, James dan yang lainnya mulai memindahkan satu persatu gepokan uang ke dalam tas mereka. Kemudian ketika semuanya dirasa aman, tim mencoba untuk melarikan diri dari bank. Namun ternyata pihak kepolisian sudah berada di sana dengan senjata lengkap yang siap menahan James. Dan tentunya komplotannya. Sehingga baku tembak pun tidak terelakkan pada saat itu. Pihak James sedikit kewalahan, bahkan salah satu anggotanya telah tewas akibat tembakan dari pihak kepolisian. Termasuk sang supir pada saat itu juga telah tumbang. Pihak James terus terpojokan apalagi ketika bantuan dari pihak kepolisian terus berdatangan. Saat ini dengan sisa 4 orang, kelompok James terus menahan tembakan yang terus dilayangkan oleh pihak kepolisian. Begitupun di sini terlihat bagaimana kelompok James sepertinya adalah orang-orang yang terlatih. Akan tetapi gian dari pihak kepolisian bisa melumpuhkan kelompok Jack yang membawa uang curian. Sehingga Mick memutuskan untuk membawa kantong uang tersebut oleh dirinya sendiri. Sedangkan James lebih memilih membawa temannya yang terluka dan membawa mobil milik warga lokal yang berada di sana. Pertempuran pun dilanjutkan dengan kejar-kejaran antara mobil James dan pihak kepolisian. Scene berlanjut, kelompok James akhirnya berhasil berpindah menggunakan mobil berwarna merah untuk mengelabui pihak kepolisian. Dan cara itu berhasil, bahkan sampai sore hari pihak kepolisian terus mencari jejak dari para pencuri tersebut. Kemudian mereka mengganti pakaian di sebuah tempat. Saat ini tersisa 3 orang termasuk rekan James yang saat ini sedang terluka. Mereka mengganti mobilnya dan menghancurkan mobil yang sebelumnya. Scene berganti ketika di malam harinya ada seorang agen khusus yang bernama Frank Ross. Ketika Frank datang di sana, dirinya sempat dimarahi oleh pihak kepolisian karena telat datang ke TKP. Frank menyebutkan bahwa dirinya baru saja pulang dari kota DC. Pihak kepolisian langsung menyebutkan bahwa Frank harus segera menangkap para penjahat ini karena apa yang dilakukan oleh mereka menyebabkan beberapa orang dari pihak kepolisian telah tewas.
Ternyata dua orang yang sebelumnya yang memiliki skill bertempur yang cukup baik adalah orang dari agen Ross. Mereka berdua melaporkan apa yang sebelumnya telah terjadi. Gian menyebutkan terpaksa mengambil jalan baku tembak karena sebelumnya agen Frank sulit untuk dihubungi. Gian menceritakan bahwa salah satu dari penjahat mengalami luka yang cukup parah. Sehingga Frank menyarankan untuk mengecek di setiap klinik atau dokter karena penjahat tersebut pasti memerlukan perawatan. Selain itu, agen Frank mendapatkan informasi bahwa van yang sebelumnya adalah van curian. Kemudian, agen Frank mencoba untuk mendapatkan informasi dari pegawai bank yang melihat langsung kejadian tersebut. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa beberapa penjahat adalah seorang Yat. Yakni, Yat adalah warga metropolitan yang memiliki aksen Brooklyn ketika mereka berbicara. Kemudian agen Frank mendapatkan sebuah telepon dari anaknya yang menanyakan di mana ayahnya sekarang berada. Namun Gian memberitahu bahwa ada salah satu mobil yang terbakar di pinggir sungai. Sekarang agen Frank akan bergerak dengan Victor dan Gian. Scene berganti, pihak James mendatangi salah satu rumah yang ditempati oleh pria bernama Billy. Mick langsung bereaksi menghajar dan menyalahkan kejadian sebelumnya karena Billy telah membuka mulutnya kepada pihak kepolisian. Namun ternyata James dan Mick meminta bantuan kepada Billy untuk segera mencuci uangnya agar uang tersebut tidak terdeteksi. Tak lama kemudian wanita yang sebelumnya ternyata salah satu komplotan dari James, wanita tersebut bernama Ava. Ava langsung menyalahkan semua kejadian ini kepada Mick yang memiliki sifat psikopat. Kemudian James dan Mick bersepakat untuk membawa John untuk mendapatkan perawatan kepada temannya yang bernama Clarence. Karena Ava tidak mempercayai Mick sehingga dirinya pun ingin ikut untuk mengantar mereka bertiga. Sedangkan Billy diberikan sebuah tugas untuk segera dapat mencuci uang curian tersebut. Di sisi lain, agen Frank telah sampai di tempat mobil yang sebelumnya terbakar. Ian mencoba memberikan informasi mengenai penjahat yang sebelumnya adalah mantan militer karena dari pergerakan mereka sangat rapi dan memiliki skill pertempuran yang di luar Nurul. Kemudian agen Frank mencoba membuka cara pandang Gian bahwa semua ini dapat dilakukan karena adanya orang dalam. Karena informasi sebelumnya bahwa bank yang dicuri oleh para penjahat adalah bank yang baru saja pindah cabang, sehingga memiliki uang tunai yang banyak di brankas mereka. Scene berganti, akhirnya James berhasil mengantarkan John ke rumah Clarence. Di sana John mendapatkan beberapa perawatan. Namun, di sini Billy menelpon James untuk mengabarkan progres pencucian uang yang sedang berlangsung, sehingga James keluar sebentar. Clarence menyebutkan bahwa kesepakatan akan lebih sulit jika James tidak menurunkan uang pembagiannya. Di sini James masih berpikir jernih dan mengiyakan hal tersebut. Di saat yang bersamaan ternyata Mick malah menyuap Clarence agar dirinya bisa mengurusi John dengan cara yang kotor, dengan maksud agar John tidak menjadi beban dalam pergerakan si Mick. Dengan penuh kebimbangan, Clarence hanya mengambil uang tersebut, karena dirinya pun tahu bahwa John akan sulit diselamatkan jika tidak mendapatkan perawatan yang mumpuni. Kemudian Mick mempersiapkan senjata miliknya dan menghitung beberapa uang yang berada di tasnya. Ketika di mobil, Ava menanyakan kapan James akan pulang. James berjanji bahwa dirinya akan segera pulang dan nantinya akan menjemput Ava dan John. James menyebutkan akan membawa mereka berdua ke tempat terpencil untuk memulai hidup yang baru, agar keluarga kecilnya dapat hidup damai. Ava di sini sedikit terharu dengan rencana yang akan dilakukan oleh James. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba ada dua mobil yang mendatangi mereka berdua. Ternyata itu adalah pihak yang dihubungi oleh Billy. Mereka dipimpin oleh orang yang bernama Brill. Terjadi pertukaran uang di sana. Mick melihat bahwa uang yang akan didapatkannya terlihat sangat sedikit, sehingga terjadi perdebatan di sana. Bahkan pihak Brill mengeluarkan senjata mereka untuk menakut-nakuti James dan Mick. Akan tetapi langkah yang diambil oleh Mick adalah menembak mati pihak Brill dengan menggunakan pistol miliknya. Sehingga secara terpaksa James pun harus bergerak karena jika tidak dirinya akan tewas di pihak Brill. Selain itu, salah satu anak buah Brill berhasil melarikan diri. Kemudian Ava langsung menancapkan gas mobilnya untuk membawa James dan Mick.
Sempat berpapasan dengan pihak kepolisian, namun lagi-lagi mereka berhasil melarikan diri. Di sisi lain, anak buah Bril melaporkan kejadian tersebut kepada bosnya yang bernama Nusi. Kemudian Nusi langsung mengutus anak buahnya untuk bergerak. Scene berganti, pihak FBI mencoba untuk menginterogasi salah satu pegawai bank untuk mendapatkan informasi darinya. Agen Frank melihat apa yang dikatakan oleh pegawai tersebut adalah sebuah kebohongan. Karena dari apa yang dikatakannya terlalu detail, Agen Frank berhasil membuat pria itu mengatakan semuanya dengan jujur. Ternyata skill yang dimiliki oleh Agen Frank tidak dapat dipandang sebelah mata. Pegawai tersebut mencoba menggambarkan bagaimana sifat dari para penjahat, karena sebelumnya pegawai ini telah memberikan informasi mengenai keamanan bank. Kemudian pegawai ini memberitahu salah satu dari mereka memiliki otak cerdas dan memiliki tato liontin Santo Jude di lehernya. Dan yang kejam memiliki tato Corps Marinir bertuliskan Semper Fi Sheridan Red. Ketika mendengar hal tersebut, Victor langsung menelpon temannya untuk mencarikan nama dan Victor seketika mendapatkan foto Mick dan James. Mereka memiliki nama Michael Mick Sheridan dan Jamie James Sheridan, dan mereka berdua bersaudara. Kemudian agen Frank dan kedua anak buahnya langsung bergerak. Mengapa Victor dapat mengetahui dengan cepat? Karena sebelumnya pernah mencoba menangkap mereka berdua. Begitupun terungkap pula bahwa mereka adalah dua mantan pasukan militer gurun pasir. Kemudian agen Frank menyuruh Gian untuk segera mempublikasikan mereka berdua. Di sisi lain, James, Mick, dan Ava telah sampai ke tempat Billy. Billy menyayangkan dengan apa yang terjadi karena Nusi adalah orang yang sangat berbahaya. Selain itu, James seperti memberitahu dan menyadarkan bahwa Mick ingin selalu mati seperti prajurit, sehingga selalu mengambil jalan yang barbar. Namun Mick menanggapinya bahwa dirinya tidak takut mati. Kemudian James memberikan ultimatum bahwa jika kita berhasil keluar dari kondisi ini, James akan berpindah dengan Mick. Kemudian Mick tersulut emosinya dengan menceritakan kembali apa yang sudah Mick lakukan kepada James. Mick mengingatkan bahwa ia adalah kakak bagi James. Salahnya Mick malah menyinggung bahwa Ava yang mencuci otak James, sehingga James tersulut emosinya dan menghajar Mick. Di saat yang bersamaan, anak buah Nusi yang bernama Stitches telah datang dengan kelompoknya bersenjata lengkap. Stitches langsung menghabisi Billy dengan senjata miliknya dan membawa James dan kawan-kawan. Scene langsung berganti, scene memperlihatkan wajah Mix dan James yang sudah berada di berita sebagai buronan. Di pihak agen Frank, Gian menyadari bahwa pernah bertemu dengan Ava, karena sudah diketahui Ava adalah kekasih dari James. Tidak hanya itu, salah satu polisi mengabarkan bahwa anak buah Nusi yakni Bril telah tewas beserta anak buahnya. Agen Frank menyadari bahwa Nusi pun memiliki bisnis pencucian uang, sehingga otaknya yang cerdas menyadari bahwa kematian Bril ada sangkut pautnya dengan pergerakan Mick dan James, sehingga agen Frank langsung mencari informasi mengenai kelompok Nusi. Scene berpindah, terlihat Mick dan James sudah terikat tak berdaya di tempat Nusi berada. Termasuk di sana ada John dan Ava. Tak lama kemudian Nusi pun datang dengan anak buahnya. Mick langsung mengatakan bahwa semuanya adalah kesalahannya dan mencoba untuk mengontrol emosi Nusi. Namun hal itu tidak berhasil dikarenakan Nusi dapat mengontrol emosinya. Malahan di sini Nusi kembali memojokkan Mick karena mencoba mengancam James dan Ava. Sifat kakak dari Mick pun meronta-ronta karena hal tersebut. Kemudian Nusi menyebutkan bahwa dirinya memiliki 100 liter asam sulfat untuk menyiksa Mick dan kawan-kawan. Diawali dengan si John yang disiram membuatnya tewas seketika. Kemudian Nusi tahu bahwa orang yang harus merasakan selanjutnya adalah James, karena hal tersebut akan membuat Mick semakin tersiksa. Namun James tidak bodoh dan bisa mengembalikan keadaan secara telak. Termasuk Mick langsung bergerak secara cepat. Dua lawan banyak pun bisa teratasi oleh mereka berdua. Nusi dan anak buahnya berhasil diatasi dengan mudahnya. Begitupun Nusi akhirnya tewas di tangan Mick. Di sisi lain, pihak agen Frank sudah berada dekat di tempat Nusi. Namun ketika James dan Ava mencoba untuk kabur, ada mobil patrol yang menahannya.
Akan tetapi lagi-lagi Mick berhasil menghabisi kedua polisi tersebut dan menyuruh James untuk segera melarikan diri. Hal yang dihadapi oleh Mick tidak mudah karena tak lama kemudian agen Frank, Gian, dan Victor pun telah tiba. Kejar-kejaran pun terus berlangsung. Sekilas James melihat pengorbanan kakaknya Mick yang membuatnya sedikit terharu meskipun sebelumnya dirinya merasakan kesal. Scene berlanjut, pertarungan yang dilakukan oleh Mick pun cukup panjang, sampai di mana Mick sempat tertembak dan membuat pergerakannya terhambat. Sehingga Mick mencoba untuk menangkap Victor untuk dijadikan sandera. Namun naasnya itu menjadi bumerang karena agen Frank bisa mengembalikan keadaan dengan cara menembak Mick dari kejauhan. Dan akhirnya Mick pun saat itu telah tewas. Di sisi lain, James dan Ava berada di sebuah bus. James mengatakan kepada Ava akan bertemu lagi di sebuah pulau kecil yang sebelumnya ia janjikan. Kemudian James pun berpamitan kepada Ava untuk melarikan diri terlebih dahulu. Scene berganti, agen Frank melakukan pertemuan kecil dengan anak buahnya di tempat TKP. Di sana, mereka menyadari bahwa James belumlah tewas. Namun Gian menemukan sebuah liontin di kolam asam sulfat, menandakan bahwa James telah tewas. Akan tetapi agen Frank belum mempercayai hal tersebut. Sehingga di keesokan harinya agen Frank mencoba untuk menemui Ava. Terjadi perbincangan di antara mereka berdua. Dengan cerdiknya, Ava terus mengaku bahwa ayah dari Joan telah tewas. Bahkan di sini, agen Frank tidak menyinggung mengenai tentang James kepada Ava. Akan tetapi, di akhir pertemuan tersebut, agen Frank mengatakan kepada Victor untuk mempersiapkan panti asuhan untuk Joan. Scene terakhir, scene memperlihatkan James sudah berada di sebuah pulau kecil. Sehari-hari James jalani dengan menikmati hidup. Tak lama kemudian Ava pun datang dengan Joan yang sudah tidak baik lagi. Menandakan bahwa Ava sempat ditahan beberapa tahun sebelum pertemuan ini terjadi. Dan ya, film pun